sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Giku-Giku bersama saya, Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama, silahkan cerita keseruan beraktivitas bersama anak. Chat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya papa mama yang lain ikut semangat juga. Setiap minggu Giku-Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum mengenal Tuhan lebih dekat dari Bina Warga. Dan ada mini parenting juga buat papa mama. Terus ikuti ya Giku-Giku dalam channel YKB GKI TV, program Giku-Giku, Gerejaku Kirangkanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu yang penting nih juga buat papa mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, berjumpa dengan saya Dodi Hendro Wibowo dalam acara Mini Parenting. Berikut akan saya sampaikan tips pendek berkaitan dengan bagaimana memperkenalkan karir kepada anak, terutama bagi anak yang masih di usia dini atau berusia sekitar 4-10 tahun. Seringkali anak bertanya kepada orang tua, "Ayah pekerjaannya apa? Ibu pekerjaannya apa?" Atau mungkin anak menirukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua apabila anak sering melihat pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Anak juga seringkali bersama dengan teman-temannya melakukan aktivitas bermain yang mengarah pada permainan peran menjadi profesi tertentu. Misalnya menjadi dokter, guru, atau polisi, atau pedagang, atau pertukangan, atau jenis pekerjaan lainnya. Pada tahap ini, anak yang berusia sekitar 4-10 tahun mulai mencari tahu tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarnya, yang mungkin sering dilihatnya. Orang tua memberikan teladan dan memberikan pengetahuan untuk anak-anaknya, dan perlu diketahui bahwa anak pada masa tersebut, anak sedang berada pada tahap pertumbuhan karir, yang merupakan bagian proses dari kematangan karir. Kematangan karir merupakan kesiapan seseorang di dalam menghadapi tugas perkembangan sesuai dengan usia, lingkungan, dan masyarakat tentang karir yang akan ditekuni. Tahapan perkembangan karir meliputi tahap pertumbuhan usia 0-14 tahun, merupakan tahapan yang paling awal dan dasar di mana terjadi pembentukan konsep diri pada anak dengan mengidentifikasi orang yang menjadi panutan di dalam keluarga, seperti misalnya ayah atau ibunya. Ketika anak mulai bersekolah, ia juga akan mengidentifikasi guru di sekolah. Dukungan orang tua, keluarga, dan sekolah merupakan faktor penting dalam tahap perkembangan karir. Walaupun pada tahap ini, pemilihan jenis pekerjaan masih sering berubah karena lebih didasarkan pada perasaan suka dan tidak suka. Namun hubungan dengan orang sekitar diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan pada anak laki-laki dan perempuan sebagai seorang yang aktif dan berani. Dalam tahap pertumbuhan terbagi menjadi 3 fase, yaitu tahap fantasi usia 4-10 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan imajinasi dan keinginannya. Cerita dan diskusi dengan orang tua, bermain peran, bisa menjadi sumber untuk anak mengembangkan keinginannya. Tahap yang kedua, tahap ketertarikan, usia 11-12 tahun. Pada tahap ini, kesukaan pada jenis pekerjaan tertentu menjadi dasar di dalam anak bermain dan melakukan kegiatan. Yang ketiga, tahap kapasitas, usia 13-14 tahun. Pada tahap ini anak diminta untuk memiliki kemampuan yang semakin meningkat. Anak mulai memahami tentang keterampilan yang dibutuhkan di dalam pekerjaan. Lalu apa yang bisa dilakukan kepada anak untuk dapat memaksimalkan masa pertumbuhan karir ini? Pada dasarnya orang tua telah memberikan doa dan harapan bagi anak agar kelak dapat menjadi seorang yang berguna untuk keluarga dan lingkungannya.
Hal ini terwujud di dalam tradisi yang ada di salah satu budaya Jawa, yakni tradisi tedak siten. Tedak berarti melangkah, dan siten artinya kata siti yang artinya tanah atau bumi. Jadi tedak siten memiliki makna melangkah di bumi. Upacara ini menggambarkan kesiapan seorang anak untuk menghadapi kehidupan yang sukses di masa depan. Dengan berkah Tuhan dan bimbingan dari orang tua sejak masa kecilnya, upacara tedak siten dilakukan ketika seorang anak perempuan atau laki-laki berusia sekitar 7 bulan. Salah satu prosesi dalam upacara tedak siten, anak dipandu untuk memasuki kandang ayam yang didekorasi. Di dalam kandang ada beberapa barang seperti buku tulis, perhiasan, aksesoris, kalung, gelang, beras, kapas, dan barang-barang bermanfaat lainnya. Di tahap ini, anak akan memilih barang yang disediakan di kandang ayam tersebut. Jika misalnya anak bermain dengan buku tulis, mungkin dia harus bekerja di kantor atau menjadi seorang guru. Bila anak memilih perhiasan, mungkin anak menjadi seorang yang berlimpah harta. Semua simbol profesi ada di kurungan menjadi semacam penuntun bagi bayi dalam memilih pekerjaan nanti. Sementara kandang ayam memiliki makna bahwa ketika anak memasuki kehidupan, dia harus dijaga oleh hal-hal yang baik. Dalam hal ini, untuk memaksimalkan tahapan tumbuh kembang anak, diperlukan peran besar orang tua dalam mendampingi dan memberi stimulus tepat, bahkan sejak anak belum mengenal sekolah. Beberapa rekomendasi cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mendorong tumbuh kembang karir anak. Misalnya, yang pertama, bersikap penuh kasih sayang, hangat, dan responsif terhadap keingintahuan anak tentang dunia kerja. Yang kedua, memahami bahwa anak itu unik, memiliki bakat dan minat yang berbeda dari anak lainnya, bahkan saudara kandungnya. Yang ketiga, memahami bahwa pada tahap ini, pemilihan karir anak masih sering berubah. Hal ini terjadi karena pilihan anak lebih didasarkan pada perasaan suka dan tidak suka, namun menumbuhkan kemampuan anak sebagai seorang yang aktif dan berani adalah hal yang utama. Beberapa hal tersebut bisa dilakukan supaya anak memiliki tambahan informasi secara luas tentang pilihan-pilihan pekerjaan yang ada di masyarakat dan mengembangkan karakter yang akan mendukung perkembangan karir anak. Adanya stimulus dari luar ditambah dengan pendampingan dari orang tua diharapkan dapat memaksimalkan tahapan pertumbuhan karir anak, sehingga anak memiliki berbagai pengetahuan dan memori tentang pekerjaan yang nantinya akan dipilih. Ayah dan bunda, demikian tips singkat untuk mengoptimalkan tahapan perkembangan karir pada anak. Semoga bermanfaat. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sampai jumpa, terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang kasih. Bahan Alkitabnya dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ke-13. Rasul Paulus memberikan penekanan kepada jemaat di Korintus untuk saling mengasihi. Petunjuknya jelas mengenai cara mengasihi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengelegahkan diri,
dijabarkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Ayo kita ajak anak-anak untuk mengingat bahwa Tuhan mengajarkan dan menunjukkan kasih sebagai hal yang paling penting dengan cara beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah geku-geku. Kita ajak anak-anak membuat mainan about love seperti ini. Bahan-bahannya kita siapkan kertas berwarna, gambar Tuhan Yesus seperti ini, sumpit, selotip, gunting, spidol berwarna. Cara membuatnya, pertama kita ambil kertas dan gunting. Kita akan membuat bentuk love, pakai neke, lipat kertasnya dulu. Kita mau buat love seperti ini. Satu love sudah, kita akan membuat love yang lebih kecil untuk ditempel di dalamnya. Sama caranya, kita ambil kertas, kita lipat. Seperti ini. Ini kita akan rapikan sedikit ya. Nah, kita ambil yang love yang besar, kemudian kita lipat. Kita gunting seperti ini. Kita gunting berbentuk kotak. Untuk nanti kita masukkan sumpitnya. Nah, kakak Inek lupa. Jangan lupa sediakan lem. Kita akan lem di belakang love ini ya. Sudah. Kemudian kita ambil spidol, kita akan menuliskan ayat. Kita pakai spidol coklat. Kita tuliskan di sini ayatnya. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, itu dia ayatnya. Nah, sekarang kita mau hias. Kita ambil kertas apa saja. Kakak Ineke mau lipat-lipat dan langsung membuatkan
Oh, kayaknya aku mau buat lingkaran saja. Kita mau hias, terserah papa mama mau hias seperti apa. Nah, kita ambil lem juga. Kita hias. Bisa digambar juga menggunakan spidol. Oke. Nah, sekarang kita siapkan pola gambar Tuhan Yesus. Nah, seperti ini. Kita gunting. Nah, kemudian kita siapkan sumpit dan juga selotip. Nah, kita mau tempel. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, tara, sudah jadi. Setelah selesai, papa mama dapat mengajak anak untuk memasak dan makan bersama. Anak-anak merasakan kasih mulai dari keluarga. Karena itu, ayo kita terus menunjukkan kasih agar ia dapat merasakan kasih Tuhan dan belajar untuk menunjukkan kasih juga kepada orang lain. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.